Mungkin kamu bisa ngasih tips and trick nih untuk teman-teman yang dia itu ingin berkarir di bidang perbankan dulu kali ya gitu. Apa yang harus disiapin gitu. Kan ini juga karir pertama kamu kan. Iya, pasti ada culture shock ini dan itu. Banget, parah. Nah, apa yang harus disiapin nih? Mungkin tips gitu. Apa ya, kalau untuk di perbankan hitungannya kita korporat ya, itu yang perlu disiapin itu mental. Oke. Mental harus kuat kalau bisa besi gitu tuh. Terus karena ngejaga mental biar kita tetap waras itu penting banget. Apalagi kita tinggal di Jakarta ya, yang tingkat stresnya lebih tinggi ya biasa. Dan apalagi biasa tingkat stres itu awalnya dari kerjaan gitu. Munculnya dari penyebabnya utamanya dari kerjaan. Nah, kita harus bisa jaga mental kita sebaik mungkin gitu biar kita bisa tetap waras. Apa sih work life balance lah istilahnya gitu. Kalau bisa life-nya harus yang balance baru work. Kalau menurut aku gitu. Jadi meskipun aku juga sebagai pegawai bank, aku selalu utamain kehidupan di luar kerjaan aku harus lebih menarik daripada kerjaan aku, karena itu yang penting gitu. Aku utamain itu dulu gitu. Dan yang perlu disiapin lagi kita tuh nggak perlu harus lebih pintar dari semua orang. Kita cuma perlu lebih pintar dari rekan kerja kita. Karena nggak usah jadi pintar apa, nggak usah ada kayak gue harus paling pintar, harus minyak. Oke. Yang penting lebih pintar dari teman kerja aja udah. Biar nyebelin nggak apa-apa, tapi jangan capek. Iya gitu aja sih. Ya kalau namanya kerja di korporat pasti kurang lebih kayak gitu sih Kak. Nggak ada lagi bekal lain selain itu. Oke, tapi itu menarik sih. Gak perlu kita jadi orang yang selalu pintar atau paling pintar, yang penting lebih pintar dari rekan kerja. Iya, betul. Aku gak pernah kepikiran. Harus benar dari rekan kerja, itu ngeri banget. Oke. Nah, kalau untuk di bidang kreatif nih, kita kreatifnya kebagi dua ya. Kamu bisa bagi pengalaman gimana caranya memulai bisnis gitu, walaupun skala kecil kan kamu tadi udah ada kayak mini agency ya kita bisa bilang di bidang kontenan digital marketing gitu lah. Itu gimana tuh cara memulainya? Kayak ketemu partner yang tepat gitu. Oh iya. Cara mulainya itu yang paling pertama itu yang paling penting ya untuk bisa kalau aku bisa bikin mini agency itu yang pertama itu harus pintar speak. Harus pintar ngomong gitu, karena itu yang paling utama. Kita jual apa dulu nih? Kita istilahnya kita jual angan-angan dulu ke orang gitu, baru kita bisa realisasikan. Nah, cara realisasinya itu ya bentuknya tim gitu, karena nggak bisa dilakuin sendiri. Apalagi itu pekerjaan di digital marketing itu bukan hal yang gampang gitu kan. Itu harus butuh teamwork yang bagus. Nah, terus cara biar bisa punya tim kayak gitu, sebenarnya percaya orang juga percaya orang itu penting gak penting sebenarnya. Yang penting tuh lihat yang paling penting itu hasil kerja sih kalau menurut aku. Mau orangnya pintarnya bully atau gimana, yang penting tuh hasil kerjanya nyata gitu. Hasil kerjanya ada dan terbukti gitu. Jadi selain pintar ngomong, kita harus pintar nge-scan orang. Gitu nih, pintar analisis orang aja sebenarnya. Jadi itu kalau itu yang aku terapin terus sih selama ini. Jadi untuk memulai bisnis, mau skala kecil, skala besar, pintar ngomong, pintar analisis. Harus punya skill kayak human resource ya. Kan itu kan kita scanning orang kan, padahal kamu bukan HR gitu maksudnya. Tapi itu skill yang harus kita punya gitu karena dan lebih percaya hasil ya kamu berarti ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut aku ya itu digital marketing kan itu tech savvy banget kan. Kayak itu semua kita bergantung sama teknologi. Kalau menurut aku lebih gampang percaya teknologi daripada percaya sama orang kan. Jadi dari lebih gampang ngatur insight, lebih gampang ngatur budget daripada ngatur orang. Jadi kayaknya ya kita harus pintar ngatur orang juga sih. Kamu kan banyak gitu ya profesinya. Terus habis itu banyak orang yang sebenarnya kayak mungkin dia ngelihatnya, aduh apa sih follower aku dikit gitu. Padahal banyak orang di luar sana yang not even dia punya followers atau dia punya followers tapi dia nggak tahu gimana sih caranya membuat ini semua tuh menjadi menghasilkan sebagai konten kreator. Nah, dari kamu ada nggak tipsnya gitu? Sih. Oh iya, yang tips pertama itu pasti kita nggak usah dengerin orang dulu, kita lakuin yang kita suka dulu untuk dikontenin. Jadi misalkan kayak, pasti semua orang pasti punya hobi lah ya, meskipun hobinya kadang meaningless gitu kan. Meaningless hobinya tidur gitu, maksudnya dia ngontenin dia lagi tidur kan, itu nggak mungkin. Maksudnya kayak hobi kecil itu kayak start from small things gitu, kayak misalkan mungkin dia suka masak, ya udah yang dikontenin dia apa, masak dong. Masa yang dikontenin bangun dapurnya gitu. Bisa sih, bisa. Ya udah, ya itu harusnya tuh
apa ya, start from small things that you love gitu. Dan nggak usah dengerin apa kata Iya benar gitu, dan selama itu masih positif ya udah, kenapa enggak. Berarti kuncinya walaupun kita nggak dengerin orang tapi harus hal yang positif ya. Betul. Jadi kita harus bisa bedain. Dan kita punya akal lah ya, yang nontonin juga pasti punya akal. Kita sebagai adult, kita pasti punya akal. Digunakanlah akal itu, kita pasti udah bisa bedain mana yang buruk dan yang baik, yang nggak buruk gitu. Oke, misalnya dia udah tahu nih, oke aku suka karena dia suka masak gitu. Karena dia ngontenin dia lagi masak, terus apa lagi itu yang harus dilakukan? Karena setelah naik nggak ada yang ngelakuin gitu gimana? Konsisten itu terlalu penting banget gak? Konsisten. Kayak karena kalau kita nggak konsisten, kita mau seenak jidat kita kan nggak bisa ngatur algoritma ya. Kita misalkan punya goals tertentu kan, misalkan bikin konten. Ya kalau kita malas-malasan juga kayak pasti bakalan viral kok suatu saat ya. Kita nggak tahu viralnya akan kapan, kamu bisa insight-nya bagus kapan, konten kamu bisa dicuanin kapan gitu. Jadi konsisten is the key. Karena yang penting banget, dulu ada yang ngasih tahu aku, salah satu orang yang lumayan berpengaruh sih buat aku sampai aku bisa jadi content creator kayak sekarang. Dia bilang dulu tuh, aku anggap remeh banget, kayak konsisten itu penting loh, penting. Aku kayak oh iya. Ternyata yang rasa kalau dulu aku konsisten, mungkin aku sekarang udah di Dubai kayaknya. Lepasan di Dubai, aku udah liburan. Aku udah dulu loh. Laginya terlalu gitu, banyak ngapain. Jadi aku mungkin sekarang udah jadi selebgram yang keliling ini super mega bintang pokoknya. Ya betul, karena nggak konsisten. Ternyata konsisten itu penting banget pokoknya Kak. Kalau kita konsisten pasti apapun yang kita lakuin, kita ibadah konsisten aja berarti hidup kita lurus ya sih. Setahu aku gitu ya. Apalagi konten yang konsisten pasti akan menghasilkan suatu saat gitu ya, selama kontennya positif kan. Positif dan kitanya juga sabar gitu. Karena nggak ada yang instan kan Kak. Kalau yang instan beli aja. Gitu.